Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, silahkan Arya pimpin doa sebelum belajar. Sebelum melakukan pelajaran, mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, Ibu cek dulu ya kehadiran siswa yang bergabung hari ini di pertemuan kita pada hari Rabu tanggal 3 November 2021. Nah, untuk siswa yang bergabung ini ada 12 orang ya. Tadi kita sebelum belajar sudah berdoa. Nah, sekarang kita bersama-sama membacakan teks Pancasila. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Fiksrian? Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang unsur ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Ini ya kita akan mempelajari tentang pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu sebelumnya kepada kalian. Nah, apakah sebelumnya kalian sudah pernah menonton pertunjukan tari yang diiringi oleh musik? Nah, silahkan Artini. Saya dulu pernah Bu menonton pertunjukan tari di Tanjung Banda. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini berakhir ya, kita dapat menikmati lebih banyak pertunjukan tari dengan lebih leluasa. Amin. Ya. Kompetensi dasar dan indikator dari pencapaian hari ini ya, itu KD 3.2 memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Indikatornya ada 3.21 menganalisis bentuk penyajian tari. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan video, peserta didik dapat menganalisis bentuk penyajian tari dengan benar. Dari dua gambar yang telah ditampilkan, gambar mana yang menunjukkan bentuk penyajian tari? Gambar yang ke-1. Gambar yang ke-1 ya. Kalian amati video berikut ini ya. Nanti Ibu akan meminta pendapat kalian tentang tayangan tersebut. Silakan kepada salah seorang siswa untuk memberikan pendapatnya terhadap tayangan video tadi. Karyanya bagus Bu. Ditayangkan, ya. Apakah kalian ada menemukan sesuatu dari ketiga video tersebut? Tarian 1, 2, dan 3 ada perbedaannya Bu. Ya, ada perbedaannya. Perbedaannya di mana, Naswa? Di musiknya dan jumlah yang narinya Bu. Di musik dan jumlah yang menari. Membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Jadi 3 kelompok ini nanti akan berdiskusi. KPD-nya sudah Ibu bagikan di classroom ya. Kalian pahami petunjuk belajarnya ya. Di situ sudah Ibu tulis, kemudian kalian tuliskan ya jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD tersebut pada lembar yang sudah Ibu bagikan. Nah, silahkan untuk kelompok 1 berdiskusi, Arya, Iqbal, Tiara, dan Yola. Teman-teman, kita dapat materi diskusi tentang bentuk penyajian tari. Tiara, tolong tulis ya. Oke, Tiara ya sekretarisnya ya. Ya. Oh iya, bentuk penyajian tari dari yang aku baca di buku ada 3. Tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Iya benar, aku nyari jawaban di internet juga. Ada ya di internet gitu juga jawabannya ya Arya ya. Nah, tadi Tiara dapat di buku ya. Oke. Yang lainnya? Silakan diskusi, lanjut. Kalau kita lihat
tari yang pertama itu penarinya ramai kan. Jadi itu termasuk tari kelompok. Tari kedua kan penarinya sendiri, itu masuk tari tunggal. Yang terakhir penarinya berpasangan, artinya tari berpasangan. Ada yang nak menambahkan? Oke, ada yang mau menambahkan? Tadi Yola sudah menjelaskan mengenai bentuk penyajian tari ya, berdasarkan dari hasil pengamatan video. Ada yang mau menambahkan? Tiara? Kayaknya tak ada. Oke, tidak ada ya. Sebentar aku tulis. Oke, silakan ya Tiara ditulis ya. Gimana Arya? Masih mau lanjut? Bu, kami lanjut diskusi di WA, Bu ya. Oke, lanjut diskusi di WA. Berarti sekarang giliran kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Bukan ada perbedaan di musiknya kan? Ini aku nyari di Google. Musik iringan tari itu ada dua. Ada yang internal dan ada yang eksternal. Ada yang internal dan eksternal. Artinya nyarinya di Google ya. Contoh di video yang pertama musik internal kan? Terus yang kedua dan tiga eksternal. Benar kan? Jenis-jenis iringan tari. Yang nulisnya siapa? Aku Bu yang nulis. Oh, Naswa ya. Naswa bagian yang nulis hasil ini ya, hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1. Arya dan kawan-kawan mulai. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Iqbal. Oke, Iqbal, silahkan Iqbal. Oke, Iqbal, silahkan. Untuk penyajian tari secara umum ada 3, tari kelompok, tari tunggal, dan tari berpasangan. Nah, bentuk penyajian tari secara umum ada 3, tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dewita. Karakteristik gerak dalam tari. 1. Menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen dan gerak sebagai mediumnya. 2. Terkait dengan ruang, tenaga, waktu, dan aliran. 3. Terkait dengan ritme. 4. Mempunyai bentuk dan gaya. 5. Alat komunikasi dan verbal. 6. Mengungkapkan emosi atau perasaan dan pikiran manusia terkait dengan budaya. Oke, sudah dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang jenis iringan tari yang ada di Indonesia yang akan dibacakan oleh Ana. Oke, Ana, silahkan Ana. Video pertama, tari kelompok. Iringan tarinya adalah iringan internal. Video kedua, tari tunggal. Iringan tarinya adalah iringan eksternal. Dan video ketiga, tari berpasangan. Iringan tarinya adalah iringan eksternal. Ada yang mau menambahkan kelompok 3 atau menanggapi? Ya, silakan Rado, lanjutkan. Baiklah, tadi Ana sudah membacakan hasil kelompok kami. Silakan kelompok lain jika ingin menanggapi kelompok kami. Oke, kelompok lain, kelompok 1. Siapa yang mau mewakilkannya? Menurut kelompok kami, jawaban kelompok 1 sudah bagus. Oke, menurut Yola dari kelompok 1, jawaban hasil diskusi kelompok 3 sudah bagus ya. Silahkan kepada Prastika untuk menyimpulkan poin penting dari presentasi yang sudah ditampilkan dari kelompok 1, 2, dan 3 tadi. Silahkan Prastika. Yang pertama tentang bentuk penyajian tari tadi, Prastika. Bentuk penyajian tari ada 3.
yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Ibu akan menambahkan terkait hasil presentasi kelompok kalian. Tari secara umum terdiri dari tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Tari tunggal dibawakan oleh satu orang penari, tari berpasangan dibawakan oleh dua orang penari, dan tari berkelompok dibawakan oleh banyak penari. Untuk karakteristik gerak tari ada 7. Gerak tari menggunakan tubuh sebagai mediumnya, berhubungan dengan ruang, waktu, tenaga, ritme, memiliki bentuk dan gaya sebagai alat komunikasi nonverbal yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran manusia dan biasanya terkait dengan budaya. Nah, untuk musik iringan tari secara umum dibedakan menjadi iringan internal yang musiknya berasal dari anggota tubuh si penari seperti pada tari saman dan kecak, dan iringan eksternal yang musiknya berasal dari alat musik pentatonis dan diatonis. Nah, pentatonis biasanya banyak kita temui pada alat musik tradisional. Nah, sedangkan untuk diatonis biasanya banyak kita temui pada alat musik modern. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bermain games ya. Jadi dengan bermain games ini Ibu bisa mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang tadi sudah kita bahas. Link untuk gamesnya sudah Ibu letakkan di kolom chat, silahkan diklik. Pertama ada Prastika. Ya, Prastika sepertinya sudah menjawab 4 pertanyaan ya. Oke, kita sudah ada pemenangnya. Ya, kita akhiri gamesnya. Jika kalian belum memahami ya materi tadi, silahkan kalian pelajari lagi karena materi ini sudah Ibu bagikan di Classroom. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau biasa-biasa saja? Nah, terima kasih kepada siswa Ibu ya yang sudah aktif berdiskusi dan aktif untuk mempresentasikan tadi kelompok 1, kelompok 2 itu Ibu nilai itu sudah baik ya, ada peningkatan dibandingkan pembelajaran sebelumnya. Nanti silahkan kalian cek Classroom ya, Classroom yang sudah tadi Ibu bagikan ya, ada tugas ya. Silahkan kalian kerjakan. Batas pengerjaan tugasnya hari ini sampai pukul 11 WIB. Materi minggu depan kita akan mempelajari tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, silahkan Arya pimpin doanya.